Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Karamul muhtaram para alim, para ulama, segenap jemaah Masjid Al-Hidayah Al-Hasyim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di bulan Muharram, di 10 awal bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan pertolongannya pada kita semua. Yang sakit Allah sembuhkan sakitnya, yang punya masalah selesai masalahnya, yang punya anak mondok kuliah semuanya jadikan anak yang soleh-solehah. Yang belum haji, belum umroh bisa berangkat haji, berangkat umroh. Yang punya dagangan laris dagangannya, yang punya tagihan cair tagihannya, yang punya hajat apapun dikabul oleh Allah Ta'ala. Allah panjangkan umur kita untuk ibadah pada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Jadi di 10 hari Muharram itu menurut sebagian penjelasan dalam ulama-ulama salafus soleh, tanggal 1 sampai 10 Muharram itu mirip Asyarul Awakhir bulan Ramadan. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 itu mirip apa? 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya doanya yang kencang, doanya banyak. Ya. Dan nanti semestinya puasanya dari tanggal 1 mestinya. Cuman saya belum pernah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Karena godaannya berat godaannya. Paling nggak nanti kita mulai puasa Tasu'a. Nah, mohon izin kemarin itu kalender kita itu yang merahnya tanggal berapa, Bu? 16. Ternyata tanggal 16 itu belum 1 Muharram. 1 Muharram ya tanggal 17. Berarti nanti Tasu'anya Kemis minggu depan ini. Tasu'anya Kemis, Asyuranya Jumat. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah puasa Kemis, niatnya barengin. Niat puasa Tasu'a dan niat puasa Kemis. Besoknya puasa Muharram. Aslinya kalau menurut pendapat kalau kita bisa puasa tanggal 9, tanggal 10 diterusin tanggal 11. Ya. Jadi yang paling bagus tanggal 1 sampai tanggal 10. Nggak bisa tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Nggak bisa tanggal 9, tanggal 10. Nggak bisa tanggal 10. Nggak bisa, ya udahlah, nggak bisa puasa lah. Ya. Dikasih pilihan. Dah, nggak puasa lah. Nonton bola juga enak ya, Abang. Saya tadi barusan ngeluh ke Pak Tri. Ini ada bola ini Pak Tri kok setannya tambah banyak ini. Kalau enggak saya cinta sama jemaah gitu, saya nonton bola aja ya. Tapi udah ngaji aja ya, ngaji banyak barokahnya. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada suri tauladan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah-sunnahnya kita ikuti, mudah-mudahan kita istiqomah dan kelak kita bersama beliau di surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Materi kita hari ini melanjutkan materi bulan lalu dari kitab Tarikhul Madzahib Al-Islamiyah. Ya, nanti judul di YouTube-nya kasih penjelasan tentang madhab gitu ya, Mas sebenarnya. Ya nanti gitu. Nugraha. Ya. Kenapa ini penting? Karena saya sama panjenengan ini sudah ngaji lama. Dan masih mendefinisikan mazhab itu aliran. Masih mendefinisikan mazhab itu aliran. Di dunia bukan Islam atau di dunia ilmu gitu. Kalau aliran itu belakangnya isme. Ya, isme. Kayak komunisme, marxisme, ya.
sosialisme, isme. Itu aliran. Aliran. Atau kalau di bahasa Arab pakai tambah ya, titik, ada tak marbutonya. Aliran Jabariyah, aliran Qadiriyah, itu aliran. Ya, itu aliran. Kalau mazhab, itu definisinya. Maka nudzihab atau mawadi uddihab. Tempat pergi, tempat menuju ke orang untuk bertanya. Itu mazhab. Kok bisa gitu? Waktu zaman baginda Nabi Muhammad SAW masih hidup, kalau ada soal akidah, soal syariat, soal muamalah, soal-soal lain yang mubah, umat nggak tahu, langsung nanya ke orangnya, ke Nabi kita Muhammad SAW. Beres, karena Nabi Muhammad dibimbing oleh wahyu. Atau apa kata Quran? Ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku seperti kalian, cuman aku dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh Allah. Sehingga beliau menjadi sahibul haq, orang yang bisa memberikan penjelasan tentang kebenaran dan penjelasannya benar. Rasulullah itu. Dan Rasulullah ketika masih hidup dikelilingi, diikuti oleh orang-orang yang kita sebut dengan sahabat. Dan karena jumlahnya banyak disebut jamaatus sahabat. Nah, Rasulullah itu ketika melakukan ibadah atau apapun, kalau menjelaskan pakai ucapan, namanya qauliyah. Di hadis Bapak Ibu lihat misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Itu hadis. Kadang-kadang sahabat lihat Nabi ibadah, lihat Nabi wudu, lihat Nabi sholat, lihat Nabi bagi zakat, bayar zakat, lihat Nabi umroh, lihat Nabi haji, lihat Nabi nyembelih kurban, lihat Nabi membagikan sodako, lihat Nabi perang, lihat Nabi dagang, lihat Nabi ngurusin muamalah utang piutang, lihat Nabi ngurusin pernikahan. Sahabat melihat perbuatan Nabi, berarti Nabi melakukan fi'liyah, perbuatan. Kadang-kadang Nabi nggak ngomong, nggak apa, tiba-tiba menetapkan sesuatu. Lagi sore-sore di padang pasir nunggu perang besok, sahabat-sahabat nangkep apa biawak ya, Pak Sri ya, biawak. Nah, iya biawak itu. Kalau di sini namanya biawak ya. Dop di barbeque gitu, wangi gitu. Terus dibawa ke hadapan Nabi. Nabi ditawarin oleh sahabat. Nabi nggak makan, tapi sahabat makan, Nabi nggak melarang. Itu dimanai berarti makan dop boleh. Meskipun Nabi nggak makan. Berarti itu namanya takrir atau ketetapan Nabi. Kadang-kadang Nabi itu punya keinginan untuk menjelaskan masalah itu penting. Di hadis disebutkan, kumpulkan kayu bakar, kata Rasulullah. Undang orang-orang Medina untuk sholat. Dan kalau ada yang nggak sholat, bakar rumahnya. Itu hadisnya begitu. Itu kalau hadis dimaknai letterless. Dan itu sekarang nggak ada perumahan. Dibakar semua. Tapi itu hadis nggak dimaknai begitu. Itu maknanya sholat itu penting. Dan berjamaah itu penting. Makanya saking pentingnya, seandainya nggak sholat, mendingan rumahnya dibakar. Tapi nggak dilaksanakan. Itu namanya hamiyah. Itulah Ibnu Hajar al-Asqalani nyebut yang disebut sunnah. Sunnah itu apa? Maja'anin Nabi SAW min aqwalihi, ucapan beliau, wa af'alihi, perbuatan beliau,
wa takririhi, ketetapan beliau, wa mahamma bi'ulihi, dan keinginan beliau. Sahabat tahu semua. Begitu baginda Nabi wafat, kalau orang nanya semuanya, nanya sahabat. Ada orang baru masuk Islam di Medina, nanya sholat malamnya Nabi, datang ke Medina, jumpai Anas bin Malik, jumpai Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Ibu Aisyah, bagaimana sholat malamnya Nabi? Ibu Aisyah menjawab, latas al-an husnihinna watulihinna, jangan kau tanya bagus sholatnya malamnya Nabi, panjangnya sholat malamnya Nabi. Dulu pernah saya ceritakan ya Bu ya, kalau sholat malamnya Rasulullah itu berapa? 11, 8 tahajud, 3 witir. 2 rakaat pertama ringan. Habis Al-Fatihah kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua habis Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Sama ya Bu ya? Ibu kan begitu ya? Bisa ya? Sama. Cocok, coret sama. Rakaat 34 habis Al-Fatihah Alif Lam Mim, seterusnya Al-Baqarah itu. Sama ya Bu? Sama. Alif Lam Mim sampai ayat 5, yang ayat yang kedua lillahi ma'fiz, ujung-ujungnya doa. Rakaat 56 Ali Imran utuh. Sama ya Bu? Lihat 78 Al-Mu'minun utuh. Panjang. Terus ada orang nanya tentang jual beli, dijelaskan. Terus Allah mengutus malaikat Jibril dalam Al-Quran, Nabi dapat wahyu, wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Dan jual beli itu halal, riba itu haram. Akhirnya nanti sahabat ngerti semua. Nah, orang-orang yang baru masuk Islam nanya Ibu Aisyah, nanya ke Ibnu Mas'ud, nanya ke Anas bin Malik. Kalau ditanya gini, kamu kemana? Saya menuju ke tempat bertanya. Ilal madhab. Aku menuju ke tempat bertanya. Makanya akhirnya itu semua yang nanya ke Ibu Aisyah disebut madhabnya Aisyah, yang nanya ke Ibnu Mas'ud madhabnya Ibnu Mas'ud, yang nanya ke Ali bin Abi Thalib madhabnya Ali bin Abi Thalib, yang nanya Abu Bakar As-Siddiq madhabnya Abu Bakar As-Siddiq. Berarti semua sahabat itu punya madhab. Alhamdulillah singkongnya datang. Masih panas lagi. Nanti aja deh. Kayaknya enak ya. Nah, begitu sahabat wafat, semuanya muncul generasi namanya tabi'in. Nah, tabi'in itu ikut warisannya Nabi. Apa warisannya Nabi tadi? Sunnah. Yaitu ucapannya Nabi, perbuatannya Nabi, terus ketetapannya Nabi, terus keinginannya Nabi. Dan ngikuti sahabat yang pernah lihat Nabi. Makanya orang yang mengikuti sunnahnya Nabi dan mengikuti jamaah sahabatnya Nabi disebut ahlus sunnah wal jamaah. Itu kalau sama ditanya ahlus sunnah wal jamaah itu apa? Orang yang ngikut sunnahnya Nabi tadi dan ngikut sahabatnya Nabi. Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah aswaja sampai bulat. Itu penjelasannya yang paling clear itu ya. Nah, selanjutnya orang Islam itu Bu, Pak, dibagi 3 kelompok. Ada di materi bagian atas saja Bu cetai. Kelompok pertama namanya mujtahidin atau mujtahid. Siapa itu? Orang yang mempunyai kemampuan ngambil ayat dari Quran, ngambil dari hadisnya Nabi, diuraikan dengan teliti, jadi hukum. Jadi hukum. Saya tanya ibu bapak. Bapak ibu kalau wudu, ya, kalau wudu, ayat Qurannya mana? Kalau wudu, ayat. Ada yang bisa jawab? Ini ada 4 wudu. Ayat wudu
Coba, ada yang bisa katakan? Sebutkan bunyinya. Ayat tentang wudhu. Maidah, ya, ayat 6. Moga Mbak Ida, ini ada buku baru. Nggak apa-apa, mintalah pasti dikabulkan. Moga Mbak Ida, nggak apa-apa orang namanya. Atau Kapa Sutra, biar sama Mas Rudi tambah jos. Moga dipilih. Apa Quran Medina? Apa ini? Apa ini? Ini, bos. Al-Maidah ayat. Nah, jadi kalau orang itu bisa ngambil dari Al-Maidah itu terus ayat wudhu, hadis tentang wudhu banyak, orang ini kelasnya mujtahidin. Mujtahidin ada dua, yang independen yaitu Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang mujtahid follower muntasib, misalnya Imam Hanafi punya murid Imam Abidin, Ibnu Abidin. Imam Maliki punya murid, salah satunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid, salah satunya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Muzani, Imam Dohiri, ya. Imam Hambali punya murid, Bukhari, Muslim. Nah, itu namanya mujtahid muntasib. Kita nggak level di situ, berat. Minimal yang nomor 2, muttabi. Kita beramal tahu dalil. Kayak Mbak Ida tadi, dalilnya wudhu mana? Itu. Hadisnya mana? Nah, nanti bisa disebut ya. Itu muttabi. Namun populasi terbanyak dari umat Islam adalah yang nomor 3. Namanya muqallid atau taklid. Ngikut tanpa tahu dalil. Begini deskripsinya. Ada orang sholat, jejer kawan kita yang kalau tahiyat goyang-goyang. Dia ketika tahiyat ikut goyang-goyang. Terus orang ini ikut sebelahnya Pak Tri. Pak Tri, illallah, tak gini nggak goyang-goyang. Orang itu nggak goyang-goyang. Terus masuk ke kamar mandi sana tempat wudhu, lihat orang melepas peci, ikut melepas peci. Lihat duduk, ikut duduk. Lihat mengusap kepalanya, ikut. Sampai selesai, ikut. Kapan-kapan lihat orang, wudhunya dengan gini doang, ting, 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 ikut. Pokoknya orang ini prinsipnya, siapa yang di situ diikuti. Lah ini namanya taklid. Apa? Taklid. Nah, taklid itu yang nggak boleh itu taklid buta. Taklid buta itu ngawur. Pokoknya semua yang dilihat dicampur, akhirnya ibadahnya rusak. Saya kasih contoh. Ini contoh taklid. Contoh taklid. Di bab menikah. Ini jangan pahami ya. Ini kan musimnya orang nikah. Ini bulan-bulan, nanti bulan Muharram jarang. Nanti bulan Safar. Kalau di Jawa bulan Suro itu jarang orang nikahan. Karena nurut tradisi, bulan Suro itu justru nguji ilmu. Kalau bulan Suro di zaman bapak saya jadi lurah, banyak maling. Tapi nggak nyolong. Masuk rumah, acak-acak keluar. Nggak ada yang nyolong. Ngetes ilmunya. Hanya ngetes, dia nggak ketangkep gitu aja. Iya. Iya, ilmu sirup, ilmu ngilang. Ya, ilmu semacam-macam lah pokoknya. Enggak. Makanya zaman saya kecil kalau bulan Suro bapak saya itu kalau malam jaga terus supaya penduduknya aman. Nah, taklid nih Bu, contoh orang taklid. Bapak Ibu nggak tahu ceritanya ngadain pernikahan untuk anaknya atau putrinya atau siapa gitu. Karena nggak tahu hukumnya nikah, ya Ibu manut aja apa kata IO, ya apa kata IO-nya, ada kata WO ya, wedding organizer, diatur begini, ikut aja. Kalau itu yang diatur persoalan yang bukan rukunnya nikah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini kalau yang diatur rukunnya nikah, ibu ikut itu taklid. Contoh nih. Di Maliki itu saksi itu harus sikoh. Harus adil sikoh. Dan saksi nggak boleh jadi saksi nikah kalau fasik. Apa? Fasik.
Fasik itu cirinya orangnya nggak sholat. Kemarin ya, orangnya nggak sholat. Jadi kalau ibu tiba-tiba ibunya nyodorin ini namanya ini profesor doktor siapa ini, tapi ibu harus cek, bapak harus cek sholat nggak orangnya. Kalau nggak sholat nggak boleh. Bahkan kata Malik, kalau nggak sholat orang ini diganti dengan dua perempuan yang soleha. Ya, bapak ibu kan sering tuh lihat artis-artis saksinya kan pejabat-pejabat itu malah kalau bulan puasa malah keluyuran ke luar negeri, malah ke Jerman, malah ke Paris. Itulah malah ke Paris. Ini orang kayak nggak ngomong siapa-siapa, sampai udah tahu sendiri. Sampai saking seringnya keluar negeri sampai ngitung 10 tambah 6 17. Saudara-saudara. 10 tambah 6 17. Mana saya yang matematika di ITS itu opo, ngombe opo ya, kalau kopi kok kayak gitu. Nah, jadi begitu. Ternyata ibu bapak, kalau seandainya ini lakinya nggak ada yang sholat, perempuannya satu kampung nggak ada yang sholat, apakah pernikahannya digagalkan? Enggak, tetap dinikahkan oleh walinya, ya. Dan walinya wajib nyiarkan di grup WA, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi malam saya nikahkan anak saya dengan si Fulan, dengan mas kawin segini. Ya, udah, itu sah. Di mata bapak? Maliki. Tapi sebelum lanjut, bapak ibu tahu nggak rukunnya nikah? Karena kalau nggak, taklid loh. Rukun nikah ada yang tahu? Coba angkat tangan. Rukun nikah. Ayo angkat tangan. Rukun nikah, Bu. Jangan lagi Mbak Enda, biarin yang lain Mbak Enda. Ibu, rukun nikah apa aja? Ayo. Kurang dikit, ayo. Bu. Salah. Ayo, sekarang bapak-bapaknya. Ya. Salah, ayo. Rukun nikah masuk. Loh, sampean udah nikah kan? Masa gak tahu rukunnya nikah? Gimana, wah, taklid betulan ini, waduh. Ayo. Ya, CPP. Calon suami. CPI. CPI, CPP, terus? Iya, terus? 2 orang saksi. Diam kabul. Udah. Ya, sama lagi sini. Mau milih buku apa? Ngerpek nggak apa-apa. Jadi udah mahar bukan sini. Sini. Sini dah. Milih buku yang mana? Mau Quran Medina boleh. Ini buku baru. Ini buku baru. Itu. Oh, oke. Okay. Jadi mahar itu. Oh, Al-Quran aja. Oh, ya. Alhamdulillah. Al-Quran Medina kan. Dari umroh terus dapat Quran ya. Mahar itu bukan rukun nikah. Saya nanya lagi, seandainya orang nikah, ya maharnya utang, sah nggak? Jadi misalnya gini, aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandungku, dengan mas kawin, mobil Fortuner, utang. Aku terima nikah dan kawin dengan mas kawin tersebut, utang. Sah, saksinya harus ngomong sah. Cuman lakinya nggak boleh nyoel. Apa nggak cenut-cenut dah sih? Wong kawin itu yang dicari itu kok ya salah satunya loh ya. Malam itu cenut, jadi gara-gara pas kawin utang aduh cenut. Ditinggal nonton bola aja. Nah, bagaimana kalau misalnya kebablasan begitu? Zina nggak? Enggak zina. Cuman dosa. Punya utang. Enak tapi dosa. Berarti mas kawin itu walaupun bukan rukun tapi penting. Dan sampai harus paham, mas kawin itu menurut 4 mazhab semuanya harus mabi. Apa? Mabi. Apa itu? Bisa dijual. Orang-orang di daerah Binong,
Bonang, Karawaci, masih ada mas kawin seperangkat alat sholat. Masih. Besok-besok yang punya anak perempuan, jangan mau. Karena mas kawin seperangkat alat sholat itu nggak bisa dijual. Terminologinya aja udah salah. Seperangkat alat sholat itu tidak hanya sajadah, tidak hanya mukena, termasuk marbutnya. Pak Tisna itu, kalau seperangkat alat sholat itu mas kawin Pak Tisna itu. Apa enggak tambah kurus aja beliau itu, jadiin mas kawin. Jadi seperangkat alat sholat termasuk marbutnya, termasuk patri, termasuk di KM-nya. Apa Pak Tri diizinkan sama Suryansa, mertua saya dijadikan mas kawin, ya itu salah. Jadi itu semua mabi. Mabi itu bisa dijual atau ada nilainya. Berarti uang boleh, dolar boleh, uang pound sterling boleh, uang euro boleh. Ngomong lagi mahal. Tapi orang desa nggak pakai Gimana Pak? Belum? Harus? Enggak harus ada nilainya. Harus bisa dijual. Ternyata 4 mazhab itu meskipun menentukan harus mabi, seandainya nggak ada, diganti dengan cincin besi boleh. Diganti dengan hafalan Quran boleh. Cuman itu untuk keadaan yang terpaksa. Karena zaman Rasulullah nggak pernah terjadi. Ya, waktu zaman Rasulullah nggak pernah terjadi. Lah kok orang-orang ada yang mas kawinnya hafalan Quran, itu eranya sesudah Rasulullah. Kalau mau niru Rasulullah, mas kawinnya itu 10 onta. Ya, 10 dinar, 100 dirham. Yang kalau saya hitung itu bisa 500 juta. Bapak-bapak niru Rasulullah apa niru siapa? Mas kawinnya. Dan semua istri Rasulullah itu mas kawinnya segitu. Umatnya kita sok-sokan ngomong, kita harus niru Nabi. Tanya, mas kawinmu apa? Seperangkat alat sholat ala lele. Cah tipis. Ngerti cah tipis, Bu? Kalau di Jawa itu tempatnya Mbak Enda, Jawa Tengah, Jawa Timur, cah tipis ya, duitnya nggak tebel, gitu, cah tipis. Gitu kok ngomong niru siapa? Rasulullah. Ya udah kita niru Rasulullah, tapi yang semampu kita apa? Mabi. Bisa dijual. Berarti uang boleh, emas boleh. Tadi pertanyaannya apa? Asri, harus emas enggak, perak boleh, motor boleh, Fortuner boleh, Pajero boleh. Apalagi, pokoknya tanah boleh, rumah boleh. Boleh. Ya. Jadi kalau kita misalnya nyelenggarain pernikahan diatur WO, nggak ngerti, taklid kita. Karena itu pernikahan itu termasuk ibadah. Dan ibadah paling panjang itu menikah. Kalau sampean ibadah sholat kan Allahu Akbar, salam, selesai kan? Iya. Puasa Ramadan tanggal 1, tanggal 29 atau 30, Lebaran kok selesai. Nikah? Nggak bisa. Buku nikahnya sampean itu ada nggak? Berlaku sampai ada. Ada. Expired gitu. Ya, nggak ada. Jadi masa berlaku. Pokoknya itu ya, itu taklid. Ya. Jadi kita jangan sampai ditaklid langsung naik level menjadi mutabi. Makanya ngaji. Ya. Lanjut. Hukum bermadzhab. Hukum bermadzhab bagi orang awam wajib. Orang awam seperti kita wajib. Dan pilih satu untuk satu qadhiyah. Coba dengerin sampai catat. Apa itu qadhiyah? Isinya 3. Syarat sah, rukun, pembatal. Itu satu qadhiyah. Harus satu paket. Syarat sahnya sholat, rukunnya sholat, pembatalnya sholat, harus di satu pendapat.
Syarat sahnya wudhu, rukunnya wudhu, pembatalnya wudhu harus di satu pendapat atau satu madhab. Nggak boleh dicampur atau hibrid. Hibrid nggak boleh. Hibrid mau bensin campur dorong. Nah, hibrid. Kalau campur listrik masih jalan, nomor didorong tuh karena bensinnya habis. Hybrid. Kasih contoh ya, ibu-ibu kalau kan pernah saya sampaikan, saya itu kalau mimpin jemaah haji, jemaah umroh, saya kalau wudhu pindah ke Maliki. Pindah kemana? Maliki. Bab yang dulu waktu kitab Zadul Ma'ad 5 tahun yang lalu ya Pak Tri ya, pernah saya sampaikan di mazhab Maliki itu bab yang perlu diperhatikan itu cuma 2, terkait ngusap kepala sama gosok alat wudhu termasuk kaki. Saya nanya ibu-ibu kalau wudhu itu ngusap kepalanya itu seperempat apa setengah atau seluruhnya? Seperempat. Itu ikut siapa itu? Atau cuman begini? Nah, ada yang begini? Nah, ayo. Nah, satu. Kedua, ibu-ibu kalau wudhu jilbabnya dilepas atau dipiak-piak di sini? Apa dipiak-piak itu? Apa Mbak Eda? Dilepas. Di luar dilepas? Ibu? Enggak ya. Berarti ya gitu ya. Nah, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya bukan itu. Ibu itu separuh, seperempat atau seluruhnya? Atau cuma segini? Seperempat. Saya tanya, seperempat punya siapa? Madamnya siapa? Nah, ini ilmunya mulai ngerti ya. Ketika kita awam, harus ibu pilih dan harus ngerti. Harus ngerti. Karena mau naik level. Kalau awam betulan nggak apa-apa. Tiru-tiru kayak saya cerita di awal tadi, nggak apa-apa. Ibu harus tahu. Seperempat itu punyanya Hanafi. Ya. Syafi'i itu asal sebagian kena anggota wudhu. Jadi cukup segini sah. Asal kulitnya kepala. Bukan kan kadang-kadang gini. Lah wudhu kok rambutnya sih? Ya apa sih ada-ada? Kepala, kulit kepala bunyinya wamsahu biru'u sikum. Oke. Berarti ibu sekarang milih Syafi'i. Berarti kolom Syafi'i seret lurus. Syafi'i berarti niatnya ketika air kena muka. Yang di dalam hati. Ibu kalau niat dulu ngomong nawaitul wudu'a kan belum begini ya. Nah, itu hanya talafutnya saja. Kalau niatnya di dalam hati beneran, ketika begini saya niat wudhu. Pas mulai nyawuk air kena muka, itulah niat letaknya. Itu di madzhab siapa? Syafi'i. Begitu muka, terus tangan sampai siku. Nah, ibu kalau tangan ngusapnya dari atas ke sini atau dari sikut ke bawah? Dari atas ke? Karena kalimatnya wa'aidakum ilal marofik. Karena yang disebut wa'aidakum dulu ilal marofik berarti ini di bawah begini. Nanti kalau ibu lihat orang Iran itu sikutnya dulu. Sikutnya dulu. Itu Ja'fari. Jadi besok-besok kalau sampai tahu ini ilmu ini, bisa untuk soal. Ada orang wudhu, itu mazhabnya apa? Begini, tapi begini loh. Ya Syafi'i, ya Syiah, ya apa cari? Ternyata ditanya mazhabmu apa? Garu. Wah, kasus. Itu yang taklid betulan. Ya, begitu sampai sini, terus sekarang rambut. Ibu berapa? Syafi'i kan dikit aja. Masukin atau lihat sini. Terus kaki, kerja gitu. Pakai itu kan sah. Tapi ibu sampai di depan pintu senggolan sama suami batal. Batal. Gimana kalau mau nggak batal? Ganti caranya. Niat sama. Terus ketika muka Maliki sama ya. Ketika tangan sama, ketika kepala ibu semuanya. Semuanya. Ibu semuanya. Istirahat gitu. Berarti ini agak repot. Iya, agak repot.
Yang ya kalau mau ya dari belakang ke depan diselobokin gitu Bu, atau dipiak-piak-piak. Air es malah adem langsung ya. Kesannya lagi nggak punya duit kan panas kepala ya. Plak, 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 gitu. Terus ketika kuping semuanya. Terus ketika kaki digosok. Ya kan digosok. Makanya wudhunya Maliki dianjurkan duduk. Karena kalau sambil berdiri wudhu Maliki kayak saya kejelumuk. Nggak imbang ya. Ibu keluar, bapak ya wudhunya begitu. Bapaknya mau Jumatan nyium ibu, nggak batal. Saya pernah nyoba begitu, nyium istri saya, nggak jadi ke masjid saya. Oh nggak mau ke masjid kok nyium istrinya. Kalau Nabi malah santai aja, kita ya nggak begitu kuat ya wis. Ning omahe gitu. Itu terus kita umroh, gandeng istri, ibu gandeng bapak, tabrakan sama jemaah lain yang bukan mahram, nggak apa. Itu. Dan pindah madhab nggak perlu niat, cukup laksanakan caranya. Ya, cukup laksanakan caranya. Makanya masyhur kan, ini kurban walaupun udah lewat Pak Tri ya. Saya kapan hari? Ada entah dia pernah dengerin ceramah saya atau materi saya yang jelas. Ada masjid berantem. Gara-garanya ada orang nyerahin sapi. Kalau nggak salah sapinya cukup gede lah, antara 500 kiloan. Begitu habis disembelih oleh panitia, si orang ini ngambil semua sapinya di bawah, pingin bawa semuanya, pingin semuanya. Alasannya katanya gini, katanya Gus Arifin, nah nama saya dicari kan, itu daging kurban itu boleh nggak dibagi menurut Maliki, begitu kan tadi. Bener-bener. Cuman salahnya satu dia. Kalau mau menurut Maliki, punya sapi sendiri, dipotong-potong sendiri, dipeset-peset sendiri, dimakan-makan sendiri boleh. Nah ini nyerahkan ke nggak boleh. Itu kan nanti hukumnya tambah lagi. Panitia kan ngomong loh kan, ibu serahkan ke sini, bapak serahkan ke sini. Ikut aturannya wakalah, ibu kan nitip. Berantem, akhirnya besok tahun depan bapak beli sendiri. Saya suruh bilang sendiri mau di video call repot om saya bikin belek. Ibu sendiri bawa pulang, limusin potong-potong sendiri, pesannya makan. Bayangin butuh lipitor berapa? Limusin loh Pak, limusin. Boleh. Dulu zaman Nabi begitu di Medina Pak. Karena saking nggak kemakan, hari kedua dikeringin, di slice itu dijemur. Nyemur itu namanya syarokot. Kegiatan menjemur namanya tasrik. Makanya tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 disebut ayyamu tasrik. Ya, jemur dan daging. Karena belum ada luka. Berarti benar itu benar menurut Pak. Tapi nggak urunan. Walau sampai urunan terus orang 7 ngambil semua masing-masing ya panitianya ya nggak akan izinin. Ya, gitu. Jadi bagi orang awam wajib. Ya orang awam itu hampir kita semua. Ya. Berikutnya hakikatnya bermadzhab apa? Bapak ibu sama saya ngikutin pendapat itu dan satu itu dianggap benar, udah dianggap benar. Saya nanya ibu bapak nih untuk perspektif madzhab. Ada orang wudhu, waktu wudhu begini, kupingnya ting 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 ting. Ada orang wudhu separuh, ada orang wudhu seluruhnya, ada orang wudhu seperempat. Saya nanya, yang benar yang mana? Benar semua. Nah karena benar semua itu lah ngapain kita berantem gitu. Itu madzhab itu begitu. Wong tahu sama benernya. Ada masjid kunut, ada yang kunut, ada yang enggak. Bener semuanya. Gak usah ribut. Gak usah ngomongin yang lain ini itu gak usah.
Karena semuanya benar, karena itu pendapat, bukan aliran. Oke, lanjut. Nanti seru. Tak kasih contoh lagi sampai supaya paham. Bab jual beli. Ibu masih tahu ya jual beli ya. Pernah nggak Bapak Ibu masuk warung, duduk terus makanan langsung datang di meja, nasi, rendang, ayam pop, daun singkong, terong, sambal, duduk. Begitu duduk di warung Padang, bener ya? Saya nanya ibu langsung makan apa enggak? Langsung makan apa? Atau bayar dulu? Di warung Padang atau di warung yang touchscreen itu? Ini pakai kaca. Sebelum Korea menemukan touchscreen, Amerika kita sudah ini warung Tegal, Bahari. Kan ibu dikasih, itu udah bayar belum? Ibu makan. Di madzhab Syafi'i haram. Ayo, rasain. Dasarnya apa ibu makan? Bukan punya ibu. Belum dibayar kok dimakan sih. Ibu ke sini, ini ada Lipo ini mall, ke Starbucks, McDonald, KFC. Ibu masuk milih paket. Bayar dulu nggak itu? Jadi kalau saya tanya, itu punyanya Yahudi. Orang Padang punyanya Pak Haji. Pak Haji Asri punya warung Padang. Islamian mana? Yahudi. Islamian Wahyudi. Starbucks itu beli, bayar dulu baru minum. KFC begitu. Nah saya tanya, sekarang solusinya gimana Pak? Wong lagi lapar langsung ditaruh. Di Syafi'i dijelaskan, kalau itu tahu sama tahu, namanya mu'attom, boleh. Kenapa sih Syafi'i haram? Takutnya nanti goror. Itu dari sisi Darmaji, ngomong lima ngaku siji ya, dahar lima ngaku siji. Itu dari sisi pembeli. Dari si penjual kayak saya kapan dari antara anak saya ke Jogja, anak saya bilang, Pak lapar. Saya di Malioboro itu duduk, niko pintenan Bu, emang gue lenggar piye, pinten gudeg, emang gue beriku sampai pakai di siapa ke, tongseng pinten, nggih mau gue beriku. Ya nggak tahu harganya, saya makan, namanya juga lapar. Tahu-tahu tagihannya 300.000. Nah itu gorornya di situ, makanya sapi itu diharamkan. Dan sapi itu hidup abad kedua Hijriah, sudah bisa menebak kejadian seperti itu. Ingat, kalau di muamalah itu ada tiga, salah satu tiga ini haram. Yang pertama riba, yang kedua maisir, yang ketiga goror. Goror itu nipu. Itu ada kan warung yang apa itu naikin harga tinggi itu apa namanya? Ngetok. Ketok. Saya pernah tuh Pak. Berarti kesimpulannya sampai makan di pagi sore, tahu nggak harganya? Harus tahu harganya. Syaratnya halal harus tahu harganya. Supaya muatok. Berarti ibu nanya, lihat di situ ada harganya. Atau nanya, Mbak rendang berapa, waktu ditaruh ini rendang berapa? Tanya aja nggak apa-apa. Sekali nanya besok-besok kan udah tahu kan. Dimakan nggak apa-apa. Berarti tahu sama tahu. Nah, saya lanjutkan lagi. Rukunnya jual beli tahu? Ayo, sama yang tahu ini. Ada rukun jual beli. Ayo, ibu. Ada penjual, ada membeli, ada barang, ada akad. Kurang. Ayo. Ayo angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Ya. Ya, dibaca dari awal. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada yang pembeli, terus satu lagi. Ibu jual beli bayar enggak? Iya, apa? Ada apa?
Iya, ada apa? Ini barang lawannya apa barang? Uang. Ya, udah menjawab pinternya sini. Ya. Ada uangnya, kalau ibu beli memang pakai apa? Atau di barter boleh ada penukernya, boleh beli salah satu. Ini sholat, ini doa, doa aja ini. Ini kami. Ya. Rukun jual beli itu mirip rukun nikah tadi. Ada ijab, kabul. Saya tanya ibu bapak, itu 4 mazhab sama ya. Ibu kalau beli, ibu kan pembeli, ada penjual, ada sayurnya, ibu bawa uang kan? Terus ibu bawa barangnya. Yang ngomong saya jual sama yang beli duluan yang siapa? Yang beli ngomong dulu kan? Saya beli, terus yang sana nyaut? Iya saya jual. Itu namanya ijab kabul. Berarti aslinya beli jual. Bukan jual. Paham nggak omongan saya ini? Memang jual. Mbak Enda saya beli kaos 100 piece. Saya beli ya Mbak Enda. Kata Mbak Enda saya jual Gus. Selesai. Berarti yang ngomong beli saya, Mbak Enda ngomong jual. Kok disebut jual beli? Gimana ceritanya? Nah, rupanya istilah itu tidak mencerminkan akadnya. Ya, jadi aslinya kita ngomong beli terus jual. Semua jual beli begitu. Tapi sekarang ada nggak yang ngomong begitu? Apalagi online. Ibu ke Shopee, TikTok, Tokped, Mele kerudung, check out. Mana? Saya belinya mana? Hah? Mana? Saya beli, ada tulisan nggak di situ? Saya beli, ada nggak? Ah. Terus sana ngomong saya jual, ada nggak? Ayo, sama nggak itu? Makanya awal-awal keluar marketplace, hampir semua ulama mengatakan haram. Hah? Haram. Karena apa? Nggak ada mana? Ijab kabulnya mana? Belum tentu kalau malah yang waktu dipilih gambarnya kerudungnya bagus, yang datang malah gombal. Horor kan? Nah. Makanya sekarang ada marketplace yang ada fasilitas namanya bla bla. Iklannya ini nyinggung saya betulan. Orangnya gemuk, kaosnya cingkrang, bla 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 bla, bla 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 bla. Jangan cari deh. Yang punya blibli.com kalau banyak masuk. Itu iklannya nyinggung saya persis kan saya kalau pakai kaos itu. Oh yang nyinggung, saya tersinggung banget. Saya kalau nonton itu tak pindahin channel izin. Tapi itu benar. Ketika jual beli nggak cocok boleh dikembalikan. Tahu beli punya siapa? Jarum. Jarum itu Islam apa Katolik? Kok Katolik kok malah Islam dia? Nah itu yang kita kadang-kadang malu Pak Bu. Islami kan? Jarum. Jarum rokok itu. Jarum rokok. Yang punya politron. Ya. Itu. Ini apa? BCH. Ini apa lagi? Oh iya. Itu. Malah sekarang ada bla bla no beli pakai fitur no bla bla. Bla 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 bla. Bla bla kata istrinya mantu gitu. Nah, tersinggung. Saya bilang ini iklan. Udah kayak gitu. Ternyata itu namanya mu'attaf. Kalau ada jual beli yang diketahui satu sama lain, ijab kabulnya nggak perlu bunyi. Ijab kabulnya nggak perlu bunyi. Sudah TST, tahu sama tahu, boleh. Namanya mu'attaf. Mu'attaf itu sebenarnya untuk ngatasi persoalan tabarruk yang orang nyaru itu nyamar. Tabarruk itu orang berbuat baik nggak minta bayaran, ya. Tapi itu dipakai untuk membuat perasaan orang yang pakai jasanya jadi gak enak, akhirnya bayar. Contoh, Pak Tri iseng-iseng, entah gimana ceritanya, ke tukang cukur, langsung duduk gitu ya Pak. Langsung duduk aja Pak. Nggak ngomong, Pak saya mau potong rambut, enggak. Pak Tri duduk. Tiba-tiba sama tukang cukurnya dikemulin itu. Kemulin. Loh Pak Tri diem aja. Pagi akhirnya dilepas kemulin, terus disemprot, dipotong, krik-krik.
Pak Tri enak. Terus habis selesai dipuji. Menurut teori, Pak Tri selesai langsung kabur nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena apa? Pak Tri nggak ngomong loh. Bahwa beliau mau cukur nggak ngomong loh. Karena Pak Tri mengira orang itu tabaru. Berbuat baik, nyukur Pak Tri, sodako. Tabaru itu loh. Tapi apa yang terjadi? Itu dipakai kakak, Pak bayar. Lah jual beli begini ini masalah. Contoh lagi, mohon maaf. Bapak Ibu di pinggir jalan, Bapak lah di pinggir jalan. Ada temennya ini biasa ngojek. Entah ngojek online atau ngojek opang. Pak Haji kemana Pak Haji? Pak Haji Andi kemana? Mau pulang. Udah sama saya aja. Pak Haji Andi kiranya dia nawarin tumpang mana. Tapi Pak Haji Andi tahu bahwa dia itu ojek. Ya kata Pak Andi, daripada siang-siang panas-panas gini, biar sampai rumah langsung nyeklat. Sampai depan rumah, Pak Haji 20.000. Pak Haji Andi boleh nggak bayar? Iya, boleh nggak bayar. Karena nggak ada apa-apa tuh. Nggak ada apa-apa. Itu tabaru yang nodong. Ini terjadi di mana? Di lampu merah, bawa kemucing. Paham nggak? Habis lampu merah kaca gini kan? Iya. Boleh nggak ngasih? Sederhana kan? Boleh. Kecuali ibu memang ngasih niatnya sedekah, bukan karena dia tabaru. Atau mohon maaf, bahwa gitar kecil entah lagunya apa enggak. Ujungnya ada kantongnya begini. Ujungnya ada kantongnya bekas permen itu ditaruh di ujung gitar. Kalau nggak salah dulu gitarnya Omai Rama itu ada gitunya, terus dipotong. Pokoknya terus nggak ada gitarnya Omai Rama, terus kadang nyari gitu. Omai Rama. Ujungnya itu dulu juga ada gitu. Itu namanya apa? Tabar. Nanti kita ngajinya kayak gitu ya. Lanjut. Bagaimana kalau orang nggak bermadhab? Nggak boleh. Harus. Nah, padahal untuk bermadhab perlu ngaji. Itu sampai ngaji di fasilitasi di sini macam-macam, ada tafsir, ada hadis, ada sejarah. Saya pakainya kayak gini-gini lah. Biar sampai nanti naik derajatnya dari muqallid taklid menjadi mutabi. Bagaimana kalau pindah mazhab? Boleh. Pindah mazhab boleh. Contohnya saya umroh, wudu pindah ke Maliki. Saya nanya ibu bapak, kemarin ada yang pergi haji nggak? Ada yang pergi haji? Nggak ada ya. Kita doakan tahun depan ada yang pergi haji. Amin ya. Tahu istilah murur. Di Muzdalifah, di bis nggak turun. Paham? Ya, bis nggak turun. Lewat. Murur itu sah selama waktu di atas kendaraan sampai mu'dhamul lail sebagian besar malam di Muzdalifah. Caranya ngitung begini. Ibu keluar dari Arafah karena bisnya terlambat, baru keluar dari Arafah jam 9. Ya, jam 9. Berarti baru Arafah dihitung itu mulai 0 jam. Apa itu mu'dhamul lail? Orang berada di Muzdalifah di sebagian besar malam. Saya nanya ibu bapak, yang disebut malam itu jam berapa sampai jam berapa? Maghrib sampai subuh. Anggap jam 6 sampai jam 4. Berarti berapa jam? 8. Jangan sampai keliru. Jam 6 sampai jam 4, 10. Ya. Sama dengan 10 tambah 6, 17. Jam 6 sampai jam 4 itu berapa jam? 10, bener 10. Gimana? Kok tak semakin 8 percaya sampai. Itu yang salah, yang 8 itu. Jam 6 sampai jam 4 itu 10. Jam 6 ke 12, 6. Jam 12 ke 4, 4. Jadi 6 tambah 4, 10. Yang dimaksud mu'dhamul lail, ibu harus ada, bapak harus ada di Muzdalifah 5 jam 1 menit. 5 jam 1 menit. Tadi keluar dari Arafah jam berapa? Jam 9. Berarti di Muzdalifahnya dikurangi 3 kan? 10 dikurangi 3 berapa? 7. Berarti di
mu'dhamul lail harus tetap 5 jam 1 menit, tapi waktunya berarti geser ke lebih pagi. Berarti dia baru boleh keluar dari Musdalifah sekitar jam 2 lebih 1 menit. Yang tadi keluar persis jam 6 di Arafah, jam 12 lewat 1 menit boleh langsung bablas. Itu teorinya. Prakteknya bablas langsung. Nggak pakai. Ternyata dicari ini tuh pembenar. Dulu Ibu Saudah itu siapa? Istri Nabi yang keberapa? Urutan dari Ibu Khadijah? Ayo, yang bisa jawab langsung tangan. Ibu Saudah itu istri Nabi yang nomor berapa? Dari Ibu Khadijah, menikah dari Ibu Khadijah nomor berapa? Ibu Saudah. Ayo, angkat tangan. Angkat tangan. Ini tinggal satu bukunya. Belum saya nggak tahu. Istri? Iya, setelah dari Ibu Khadijah menikah, Nabi berarti nikah dengan Ibu Saudah gitu. Ya udah benar. Jadi, Ibu sudah pernah dapat belum? Oh ya nggak apa-apa, sampai kasih siapa gitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti Ibu perhatian. Sampai ini buku bagus. Iya, buku bagus. Istilah yang sudah waktu itu Ibu menang, sudah pernah beli. Oh tuh bagus isinya katanya. Iya. Ada namanya Bisarikinnya ya? Iya. Yang saya nulis kok itu. Jadi Ibu Saudah itu istri Nabi yang kedua. Istri pertamanya siapa? Ibu Khadijah. 28 tahun monogami, terus meninggal. Rasulullah sedih 2 tahun. Nikah yang kedua, janda lagi tua. Ibu Saudah itu tua. Umatnya sok-sokan niru Nabi. Semua istrinya gadis, lebih menang banyak dia. Rasulullah itu istri pertamanya janda, keduanya janda, baru ketiganya gadis, Ibu Aisyah. Menurut Nabi gadis. Udah gitu istrinya lakunya satu di Lipo, satu di Bandung, satu di Bogor, lebih ya. Iya betul. Jadi murur itu Bu Saudah oleh Rasulullah dari Arafah langsung ke Mina. Tapi orang harus lihat kenapa Ibu Saudah diizinkan, karena Ibu Saudah sakit. Berarti yang boleh begitu yang sakit. Tapi saya nanya, di bis itu sakit semua apa enggak? Itu masalahnya. Di bis itu enggak sakit, enggak ada yang sehat. Yang sakit mestinya dipisahkan langsung bablas. Mestinya begitu. Ya. Susah, akhirnya gitu. Ada pertanyaan lagi. Kemarin idenya Bapak itu melalui Pak Menteri Agama, jam dipotong di Indonesia. Beli di Indonesia, dipotong di Bapak itu tadi itu loh yang 10 tambah 17, 10 tambah 6 17 itu. Yang komentar di Twitter saya, ini ngawur. Dam itu semuanya harus dipotong di tanah suci. Yang boleh dilakukan di tanah air kalau nggak mampu beli kambing, beli onta, puasa 3 hari di tanah suci, 7 hari di ketika pulang. Idza rojatum tilka asaro kamilah katanya gitu kan. Iya, 7 di itu aja. Kalau kambing nggak boleh. Harus di sana. Karena Bapak itu ngincer kalau itu 200.000 berarti ada 200.000. Wong MBG aja 19.000 sapi dipotong. Ya. Lele itu kepalanya di lele. Orangnya udah ditangkap ternyata. Guyonannya gitu. Jadi inti kol madzhab boleh. Kalau ada darurat. Yang nggak boleh itu nyampur madzhab. Nyampur madzhab nggak boleh. Masih ingat cerita saya dulu? Ini sering saya ulang-ulang nggak apa-apa ya. Bab nikah. Masih ingat? Masih yang tahu masih ingat itu. Bab wali, masih ingat? Kalau mantannya janda boleh tanpa wali di Hanafi. Kalau mantannya janda. Diprotes oleh muridnya Imam Malik. Tetap pakai wali, yang boleh tanpa wali kalau jandanya tua. Jadi di Maliki kalau jandanya tua
boleh tanpa wali. Tapi kalau janda muda tetap pakai wali. Di Maliki boleh tanpa saksi yang tadi, asal diumumkan. Di Syafi'i boleh tanpa mas kawin menurut Dohiri. Ini dicampur jadi satu. Ambil bab wali dari Hanafi, ambil saksi dari bab Maliki, ambil bab mas kawin dari Dohiri. Akhirnya nggak pakai wali, nggak pakai saksi, nggak pakai mas kawin, jam-jaman. Itu yang membuat agama rusak. Itu makanya talfik nggak boleh. Contoh lagi, mohon maaf, talfik di Syafi'i bergerak besar 3 kali, 1, 2, 3, batal. Batal. Kalau ibu mau 2-2, 1, 2 berhenti, 1, 2 berhenti. Ini walaupun 100 kali nggak apa-apa, asal 2-2. Atau kalau mau aman begini, ting 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 gitu. Karena di madzhab Syafi'i ada 6 yang boleh bergerak dan nggak batal. Pertama ini, ketip-ketip. Ibu kalau mau dapat duit kan gerak-gerak ya dia. Nah, kalau tanggal 25, tanggal 1 gitu ya, gini. Atau ini nggak apa-apa, sholat sampai gini nggak apa-apa. Atau kupingnya bisa kalau dirasanya orang nggak apa-apa. Atau lidahnya nggak apa-apa, ya. Atau jarinya ini tadi nggak apa-apa. Atau mohon maaf Bu, yang laki-laki adiknya yang bawa tahiyat, nggak apa-apa. Misalnya ada sholat sebelahnya itu tahiyatin, itu yang sebelahnya pasti nggak khusyuk, mikir opo bocah kira, nggak apa-apa. Padahal itu nggak batal. Nggak batal tuh. Terus. Ini fikih itu harus dijelasin. Tapi kata madzhab Syafi'i, seandainya ada mudorot, ada orang yang mau celaka, boleh kita bergerak besar. Masih ingat dulu cerita saya? Ibu sholat, bapak sholat lah di sini deh. Nah, di sini terus ada orang buta atau apa mau nabrak pagar itu. Terus Pak Tri langsung pegang terus diberesin. Enggak apa, terus langsung sholat. Atau cerita saya dulu kan, begitu udah tahiyat, sholat di rest area, handphone ditaruh di depan. Bil alamin innaka hamidum majid. Diambil orang. Wah. Kejar, tonjokin, balik lagi. Bil alamin. Nah. Jawab, asal nggak ngomong. Begitu ngomong copet selesai. Batal, ulangi lagi. Nah, sekarang paham kan, berarti madzhab itu meskipun ada aturan nggak boleh, ternyata ada pembolehnya, namanya rukhsah. Ya, saya kasih contoh lagi, bab ngomong, masih ingat ya? Di madzhab Syafi'i ngomong apapun termasuk kode batal sholatnya, termasuk dehem yang dipahami. Masih ingat ya cerita saya? Masih ingat ya? Kalau bapak minta kopi, minta teh, kopi susu. Ya kadangnya bapak ibu kan biasa gitu. Makanya kan udah punya anak agak gede-gede. Gitu. Nah, masuk kamar pintu kunci gitu. Ngerti kodenya gitu. Itu dipahami. Hujan-hujan siang atau nggak ke masjid, sholat di rumah. Allahu Akbar. Ibunya nanya, ini bapaknya anak-anak ini mau teh mau kopi? Nyaut. Nah, 3. Berarti kopi batal dia. Batal. Karena dipahami. Ya, dipahami. Tapi di Maliki ngomong itu boleh kalau ada kepentingan. Masih ingat ya cerita saya? Mohon maaf, ini Maliki, ya, boleh ngomong. Misalnya Bapak di sini Pak Haji Andi lah, habis di kata-katain sama Kapoldanya, wah, gas naik, dolar naik, gas pusing. Ngimami maghrib Pak Andi. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takatsur, langsung alhaqumut. Nggak pakai alfa. Makmum belakang Pak Asri, Pak Tri, Pak Warman, saya.
Saya sama Pak Tisna. Apa yang dilakukan? Bapak nggak boleh bilang subhanallah. Nggak bisa, orang bukan salah kok. Hanya nggak baca Fatihah, maksud terus subhanallah nggak ngerti. Maka saya atau Pak Tri atau Pak Warman ngomong gini, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ini Syafi'i ngomong baca Al-Fatihah biar Pak Andi nanti ingat bahwa dia belum baca Al-Fatihah. Pak Andi tetap alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Itu sampai 3 makmum boleh mufaroqah. Tetap ikut sholat tapi nggak berjamaah. Tapi jangan ditinggal. Udah tinggal assalamualaikum. Nanti Pak terima orang repot. Itu tapi sekarang tak tunjukin Maliki. Pak Andi Allahu Akbar alhaakumut takatsur. Langsung Pak Tri ngomong, Pak Andi belum baca Fatihah. Boleh. Tapi Pak Andinya nggak boleh noleh. Apa iya? Ya, boleh tanya yang apa iya. Ya, nggak usah sholat, bubar. Kok iso apa iya itu loh. Ya langsung, alhamdulillah gitu. Berarti ngomong kok boleh. Itu Maliki. Maliki itu ngomong untuk kepentingan itu boleh. Termasuk, mohon maaf, di Maliki. Ibu sholat. Ibu biasanya kalau ada orang bersin, jawab bersin itu apa namanya? Apa? Nggak ada bukunya tapi kalau apa ya? Apa jawab bersin itu apa namanya? Enggak namanya istilahnya. Misalnya subhanallah tasbih. Kalau alhamdulillah tahmid apa? Menjawab salam apa namanya? Cari aja di Google. Ya apa sih? Menjawab orang bersin itu apa namanya? Kalau jawabannya yarhamukallah atau yarhamukillah, apa coba? Menjawab orang bersin disebut coba apa Bu? Masa nggak tahu? Ada namanya itu. Apa? Apa Bu? Ibu yang apa namanya? Ayo cepetan. Menjawab orang bersin apa namanya? Tas apa? Hah? Tas? Coba dicek, bener nggak tasmid? Hah? Tas? Iya itu tasmid. Jadi, yang sholat, alhamdulillah, ibu otomatis kan, yang hamukillah kalau perempuan, yang hamukallah kalau laki-laki. Itu di Maliki nggak apa-apa, tapi kalau di Syafi'i nggak boleh, nggak boleh. Termasuk ibu sholat atau bapak sholat, anaknya ibu ngunci rumah, sholat di rumah, anaknya datang, mama, umi, bunda, bapak, aku datang nih, tok 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 tok. Kalau Maliki, ntar boleh, boleh, Maliki. Makanya nggak boleh dicampur. Kalau Syafi'i nggak boleh. Kalau Syafi'i bacaannya kerasin. Allahu Akbar. Mana? Allahu Akbar. Mama, Allahu Akbar. Wananya langsung lari manggil Pak RT. Kenapa? Ibuku teriak-teriak aja. Ya lu ngetok-ngetok itu nggak kelar-kelar. Ya, seperti itu. Itu makanya nggak boleh dicampur. Karena talfik berpotensi batal untuk Nah kalau ketemu begitu, ambil mazhab yang paling berat. Ambil mazhab yang paling berat. Saya nanya ibu bapak, ibu ya. Ibu kalau sholat, mukenanya begini, atau begini, mukenanya. Atau di dalam. Dalam. Itu pasti Syafi'i. Kalau ibu Maliki, ini kelihatan. Ini kelihatan, ini loh. Yang nari itu ini punggungnya. Nah, ibu kalau sholat, mohon maaf, kalau mukenanya ngingkap, terus telapak kakinya kelihatan, batal. Ibu, kalau Syafi'i, kalau Maliki enggak. Nah, makanya yang Syafi'i itu paling hati-hati kan. Nah, itu nggak boleh dicampur. Ibu lupa pakai kaos kaki, terus kakinya ngingkap. Mbak, tadi kalau telapak kakinya kelihatan, aku ikut Maliki. Lah, gimana sih? Begitu tahu batal aku ikut Maliki gitu. Mana sih nggak boleh. Tetap batal karena nggak boleh seketika pindah madhab dan jelas mencampur itu namanya talwid. Tadi kalau pindah madhab namanya intikal, ibu catat. Kalau nyampur namanya talfik. Talfik itu pasti potensinya batal.
Dah, silakan kalau ada yang bertanya, silakan. Habis hadiahnya. Bapak-bapak silakan. Monggo, Abah